Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan pembenahan total terhadap Direktorat Jenderal Pajak, DJP, akibat penerimaan pajak tahun 2025 yang jauh di bawah target. Realisasi penerimaan hanya mencapai 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target 2.189,3 triliun. Dalam 1-2 bulan ke depan, DJP akan kami rekonstruksi secara menyeluruh, termasuk percepatan implementasi Cortex dan sistem pengelolaan pajak lainnya, tegas Purbaya Kamis, 8 Januari 2026. Purbaya menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas untuk melakukan reformasi menyeluruh pada DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan mendalam Kemenkeu mengungkapkan adanya penyelewengan pajak masif oleh perusahaan baja asal Cina yang beroperasi dengan modus mendirikan badan usaha di Indonesia dan menggunakan identitas fiktif sebagai penduduk asli. Akibatnya, seluruh transaksi perusahaan tersebut lolos dari pungutan pajak pertambahan nilai, PPN. Pengusaha dan seluruh tim operasionalnya adalah warga negara Cina, bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia. Mereka melakukan transaksi secara tunai langsung dengan klien dan tidak membayar PPN sama sekali. Kerugian negara sangat besar. Kami akan mengambil tindakan tegas dan cepat, jelas Purbaya dengan nada menegangkan. Menurut kajian Kemenko, jika transaksi perusahaan tersebut dapat diserap secara penuh, pemerintah berpotensi mendapatkan penerimaan pajak hingga 4 triliun per tahun dari satu perusahaan saja. Potensi tambahan penerimaan akan lebih besar jika seluruh praktik penyelewengan dapat diatasi. Saya sangat prihatin karena perusahaan asing ini telah beroperasi dengan jelas mencuri keuntungan negara, sementara aparatur pajak dan bea cukai seolah-olah memilih untuk tidak melihat. Jika saya bisa mengetahuinya, mereka seharusnya lebih dulu mengetahui. Oleh karena itu, struktur organisasi dan sistem kerja pada pajak serta bea cukai akan kami atur ulang agar dapat bekerja dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, tegas Purbaya. Pejabat pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain, tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik, jadi kita ambil langkah untuk mengganti sifatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Bahkan di Jakarta Utara yang sekarang dipindah. Ya dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara. Di rumah kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Nah, walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi kepada pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya. Artinya nanti masih akan ada yang seperti ini. Pak, apa evaluasi dan juga tadi kan Bapak juga mengatakan kalau misalnya ada backingan ataupun hambatan, ini bisa langsung bilang ke Pak Pur dan seperti apa? Itu yang saya heran begitu. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan ini akan mempengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. Berarti lebih tegas Pak, artinya dengan ya kita beresin betul. Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kayak gini. Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya sih kalau saya buat seperti ini, setiap ada masalah saya approach, terus yang kalau saya curiga kita ganti dari atas sampai bawah, harusnya akan membaik tuh pendapatan pajak kita. Ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab
Ini hanya konfirmasi kepada pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya. Artinya nanti masih akan ada yang seperti ini. Saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama backingnya muncul. Hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya. Belajar resin.